Salam, selamat malam Bapak Ibu, Opa Oma, saudara-saudara yang kekasih anggota PKLU GPIB dimanapun berada. Perkenalkan, saya Ibu Agulda Tiwa, anggota PKLU Jemaat GPIB Grazia Bekasi. Pada Jumat malam 13 Januari 2023 ini akan menyampaikan program Dewan PKLU, yaitu saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Marilah kita awali dengan menyanyi memuji Tuhan. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah puji namanya, berpeganglah pada janjinya. Jangan gelisah, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan percaya pada janji Tuhanmu. Opa, Oma, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, marilah kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau berkenan menyertai setiap langkah aktivitas kami sepanjang hari ini, Tuhan. Pada malam ini, kembali kami hendak membaca Alkitab dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Untuk itu, kami mohon, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan juga taat melakukan di keseharian kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab malam hari ini terambil dari Ibrani 10 ayat 23 sampai 25 yang menyatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tema dalam renungan malam hari ini adalah berpegang pada pengharapan. Dalam hidup, hendaklah kita mempunyai sesuatu pegangan yang menuntun dan membuat kita bisa mengarungi kehidupan yang penuh ketidakpastian. Hidup tanpa pegangan bagaikan layangan putus, hanya mengikuti kemana angin bertiup. Apa yang menjadi pegangan hidup yang penting buat kita? Ada yang bilang teknologi menjadi sarana penting karena memberikan kenyamanan serta kemudahan di era digital. Yang lain mengatakan uang sebagai pegangan hidup yang membuat kita aman dan tenang dalam menjalani kehidupan. Istilah teguh berpegang yang dimaksud adalah tidak bimbang atau tidak ragu-ragu. Mengapa penulis Ibrani menyatakan demikian? Surat Ibrani ditujukan kepada orang Kristen keturunan Yahudi yang mengalami penganiayaan sebelum tahun 70-an. Di tengah konteks kehidupan yang syarat tantangan,
dan tekanan, ada orang-orang Kristen yang mudah terombang-ambing oleh berbagai isu kehidupan, sehingga imannya tergoncang. Kepada mereka, penulis kitab Ibrani mengatakan, teguhkanlah pengharapan kita. Umat harus berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan Kristen. Pengharapan adalah buah dari karya penebusan Kristus yang telah menguduskan umatnya. Oleh karena itu, kita harus bertekun dalam iman dan kesetiaan kepada Kristus. Ketekunan dan kesetiaan setiap umat Tuhan dalam mendengar dan menyampaikan firman Tuhan akan menguatkan dan mengingatkan sesama untuk hidup saling mengasihi. Firman Tuhan ini menegaskan bahwa jika kita bersandar dan menetapkan keyakinan serta menaruh pengharapan kepada Tuhan, maka hidup kita tidak mudah dikalahkan dan dilemahkan oleh beban masalah, penyakit, krisis, kehidupan, bahkan penganiayaan sekalipun. Sebagai pribadi yang hidup berharap kepadanya, kita dapat menunjukkan budaya hidup penuh kasih dan saling memperhatikan, juga mengingatkan. Dalam pengharapan kepadanya, sesungguhnya kita dimampukan untuk mengembangkan karakter yang bermakna, bermartabat, dan bermanfaat bagi kehidupan bersama. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, bila ketakutan datang denganmu. Oleh firman Allah pasti kau menang. Berpeganglah pada janji-Nya, jangan gundah. Berpeganglah pada janji Juru Selamat, jangan gundah. Percaya pada janji Tuhanmu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami diberikan kesempatan untuk mendengar sebagian daripada firman-Mu malam hari ini, yang mengingatkan kami untuk terus berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat pribadi kami. Layakkanlah kami, para opa-oma, kaum lanjut usia, untuk menjadi saksi-Mu di kehidupan pribadi kami, agar orang lain dapat melihat bahwa Tuhan ada di dalam kami dan kami di dalam-Mu. Tuhan, ampunilah segala dosa kesalahan kami, karena kami seringkali lambat untuk mendengar dan cepat berkata-kata. Ajarkanlah kami untuk bisa memiliki hati yang lembut, sabar, peka dengan kondisi lingkungan dan orang di sekitar kami, dan bukan terfokus pada diri kami sendiri. Tuhan, tolong jamalah dan sembuhkan seluruh opa-oma, kaum lanjut usia, dimanapun berada, yang mungkin saat ini sakit dan mengalami kelemahan tubuh dalam perawatan di rumah atau di rumah sakit. Bagi kaum lanjut usia yang merasa sedih sendiri karena telah tinggal selamanya oleh orang-orang yang dikasihinya, kiranya mereka selalu ingat dan berpengharapan hanya pada Tuhan Yesus
sahabat sejati yang dapat diandalkan, dan selalu menyertai, memberkati, memberi jalan keluar dari permasalahan yang ada, serta yang selalu setia menopang hidupnya. Tuhan, berkati dan berilah kesehatan yang prima bagi setiap anggota Dewan PKLU GPIB. Berikanlah hikmat kebijaksanaan bagi mereka agar dapat melaksanakan program-program yang dirancang bagi perkembangan pelayanan PKLU GPIB dimanapun berada. Malam ini saat kami beristirahat, Tuhan tolong jagalah kami, kaum lanjut usia, supaya dapat tidur dengan nyenyak. Dan dengan kehendak-Mu, bangunkanlah kami esok pagi dengan tubuh yang sehat dan kekuatan yang baru, sehingga kami dapat kembali memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Opa, Oma, seluruh anggota PKLU GPIB dimanapun berada, terima kasih atas perhatiannya telah mengikuti program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi setiap langkah kehidupan kita. Selamat Hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Tuhan Yesus memberkati.